Waktu saya nganterin anak majikan sekolah, jemput, saya anterin ke rumah neneknya. Lalu setelah itu langsung ada penangkapan. Saya nanya sempat ada apa, pas mereka langsung bilang, ya kamu tuh pura-pura nggak tahu, gini. Kamu tuh gini-gini gitu. Mereka menanyakan lagi, terus mendesak apa? Mereka terus menanyakan terus menerus. Mereka tetap bersikukuh dengan pendirian mereka bahwa saya pelaku utamanya seperti itu. Saya kalau kamu laki-laki ada debat bersama, kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Memang itu konyol, sangat dipaksakan. Penyidik itu memaksakan menetapkan Peggy sebagai pelakunya dengan bukti-bukti yang cukup lemah. Untuk kedepannya polisi bisa lebih objektif, lebih teliti lagi dalam menetapkan orang sebagai tersangka, dan semoga pelaku utama dan dalang dibalik semua ini bisa tertangkap. Peggy bebas, bebas. Udah ya, teman-teman ya, kita akan persiapan. Ya, hari ini kita langsung akan persiapan menjemput Peggy ya. Hari ini tidak akan menunda-nunda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak tim kuasa hukum mengucapkan selamat lebih. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto, dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Semoga Allah SWT bisa membalas semua perbuatan mereka. Allah Akbar. Oke guys, gue lagi di Bali. Peggy Setiawan, rapidnya dimenangkan oleh tim Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tadi baru bebas. Saya kirim tim ke Bandung untuk langsung mewawancara Peggy Setiawan dan tim kuasa hukumnya atas apa tanggapan mereka dan apa yang terjadi selama ini. Oke. Kamu mulai ke Bandung itu tahun berapa? 13 Juli. Mulai awal pertama ke Bandung tanggal 13 Juli 2014 atau 16. Yang awal itu Pak. Awal 2014. Terus saya pulang tahun 2012. Bulan 2012. Terus saya berangkat ke Bandung. Sampai ke Bandung. Terus setelah itu Sebelum aku mau cobain, aku mau story awal 13 Juli 2016 Setiawan. 13 Juli 2016 kita ke Bandung. Oke, ini gini. Jadi ini adalah Sudirman ini dalam kesaksiannya ya. Pada tahun 2024, saksi menambahkan keterangan yang menjelaskan sebagai berikut. Jadi, Sudirman dalam kesaksiannya tahun 2016 tidak pernah membawa-bawa Peggy, ya. Mulai 2024, ya, kedua kesaksiannya membawa-bawa nama Peggy. Nah, di sini saudara Peggy alias Peron adalah teman sekolah saksi sejak SD di SDN Pelandakan 1 Cirebon. Memang benar ya. Nah, kemudian teman SD. Kemudian saudara Peggy alias Peron yang dimaksud diperlihatkan melalui saksi. Nah, ini yang penting nih. Yang membuat yakin karena nih bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Kesambi Kota Cirebon dan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink, ya, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Picola. Bener nggak nih? Saya sekali lagi saya bantah itu karena saya sama sekali tidak pernah mengkonsumsi minuman alkohol, bahkan atau disebutkan ciu, saya tidak pernah sama sekali. Itu adalah bohong dan keterangan palsu. Keterangan palsu ya, bohong ya, keterangan Sudirman nih ya. Kamu selama di penyidikan pernah dikonfrontir nggak sama Sudirman? Pernah dipertemukan nggak? Sama sekali belum pernah. Inilah. Aduh, saya bilang otak penyidik itu gimana? Kalau pembunuhan berencana yang pelakunya itu banyak, kalau ini ngaku ininya enggak, harusnya dilakukan konfrontir gitu loh harusnya. Ini tidak kan ya? Nah, jadi jangan ngambil menyudutkannya saja kan gitu ya. Jadi kamu tidak pernah tidak suka minuman keras ya? Tidak pernah. Kemudian di sini menggunakan, harus konfirmasi, menggunakan Suzuki Smash warna pink. Tetapi ini sekali lagi kejadian itu tanggal 27 Agustus 2016. Pertanyaan saya, tanggal 27 Agustus 2016 motornya udah rusak belum? Sudah rusak. Ya, Dari rusak. jauh sebelum 2007 tanggal 27 itu motor saya dalam keadaan rusak dan turun mesin. Dan saya jelaskan bahwa motor napping itu
dari awal 2016 saya sudah chat warna ungu kuning. Jadi misalkan disebut motor pink itu nggak masuk Salah. akal. Nggak masuk akal sama sekali, itu bohong sama sekali. Bohong, karena sudah dirubah warnanya itu biru kuning sejak Januari 2016. Januari 2016. Jadi kalau si Sudirman ngomong melihat 27 Agustus 2016 dia datang membawa motor smash pink apa ya warna pink, itu bohong jelas, karena motor itu sudah dirubah warna sejak ungu kuning sejak 2016 Agustus Januari 2016 ya, sejak Januari 2016. Bahkan bengkel juga masih ada di sana. Kalau misalkan butuh terlalu pajak. Nah, sekarang AF ini bahwa pada saat melintas di SMN 11 Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. AF, bener nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama tidak kenal. Nah, kemudian AF ini membenarkan foto dan seterusnya. Kemudian inilah yang paling penting ya. Adapun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Perong ya, Peggy. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan biru kuning kan itu. Nah, tetapi di sini dia melihat Peggy ya di lokasi kejadian. Itu nggak benar. Nggak benar sama sekali. Nggak benar sama sekali. Tantang AF nih di kamera. Saya kalau kamu laki-laki, saya gentle. Ada debat bersama, Ketemu. mau kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. AF, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini, karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal, sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Buya. Waalaikumsalam. Salam hormat. Peggy gimana? Selamat ya, udah bebas ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang. Salam buat keluarga di sana Bang. Sama-sama, akhirnya perjuangannya Peggy bisa bebas dan memenangkan Prapit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah Bang. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh saya selama 8 tahun ini Bang. Alhamdulillah. Hari ini bisa Ya, pasti, maju. pasti, ya. Peggy, kamu jadi total kemarin di penjara berapa lama? Sekitar kurang lebih hampir sebulan lebih sih Bang. Sebulan lebih. Sebulan lebih ya. Iya, ya. Waktu dulu kamu ditangkap tuh kamu lagi apa waktu itu? Itu waktu saya ngantri anak sekolah Bang. Jadi anak majikan sekolah jemput si dia, terus saya anterin ke rumah neneknya. Iya. Lalu setelah itu saya sampai di rumah itu, lalu saya berbincang sebentar dengan pihak keluarga yang di sana. Lalu setelah itu langsung ada penangkapan. Kamu nanya nggak ada apa nih gitu? Saya nanya sempat ada apa, pas mereka langsung bilang, ya kamu tuh pura-pura nggak tahu gitu. Kamu tuh gini-gini gitu seperti itu. Oke, terus kamu pasrah aja. Iya, saya pasrah. Saya mengikuti hukum karena saya adalah warga Indonesia yang taat hukum. Siap. Nah, selama itu kamu ditanya-tanya nggak atau disuruh ngaku kamu yang bener yang apa enggak gitu? Iya, kalau misalkan ditanya seperti itu, hampir setiap hari itu ada nanya seperti itu. Saya menjelaskan yang saya tahu, saya menjelaskan seperti apa yang saya rasakan, dan saya selalu menjelaskan bahwa saya tidak pernah melakukan itu, bahwa saya sama sekali tidak punya niat buruk sedikit pun pada orang lain. Seperti itu, Bang. Oke, terus waktu kamu nggak ngaku segala macam, ada yang maksa nggak untuk maksa kamu ngaku? Alhamdulillah tidak ada. Jadi mereka lebih ke Aman semua ya? jadi mereka lebih ya udah itu urusan kamu. Jadi kami tidak perlu kepentingan, tidak butuh keterangan kamu gitu. Oke, dan kamu ditanya apa bener kamu perong? Kamu dulunya kan perong kan? Ya, mereka sempat menanyakan seperti itu dan saya menjawab dan menepis pertanyaan mereka dengan bukan, saya sama sekali tidak dipanggil Perong, nama saya Peggy Setiawan. Saya sering dipanggil Pegoy, sering dipanggil Robi gitu. Oke, terus setiap kamu nggak ngaku, saya bukan perong, saya nggak melakukan. Mereka menanyakan lagi, terus mendesak apa mengikuti kamu? Gitu? Mereka terus menanyakan menanyakan terus menerus dengan ya saya biarkan aja mereka mau ngomong apa juga saya biarkan mereka karena saya merasa tidak seperti yang mereka pikirkan gitu. Oke, jadi mereka sampai akhir itu tetap yakin kalau kamu pelakunya gitu. Iya, seperti itu Bang.
Terus walaupun kamu nggak ngaku segala macam, mereka tetap desak gitu. Ya, mereka tetap bersikukuh dengan pendirian mereka bahwa saya pelaku utamanya seperti itu. Dengan cara apa mereka bersikukuh? Ya, mereka Memaksa kamu untuk mengaku. mengungkapkan bahwa mereka punya bukti dari keterangan saksi dan mereka punya bukti yang menguatkan mereka untuk menuduh saya gitu. Bukti apa katanya Peggy? Kalau itu kurang lebih saya kurang tahu bang, karena mereka tidak menjelaskan secara detail. Oke, terus kamu sendiri sebetulnya mengenal nggak sih orang-orang yang ada disebut selama ini di dalam kasus Vina ini, ada yang kamu kenal nggak? Nah kalau soal itu jujur saya ada yang mengenal bang, ada beberapa yang saya kenal karena kebetulan mereka tuh rumahnya deket sekolahan dulu saya SMP. Siapa aja yang kamu kenal? Terutama yang Sudirman itu, Sudirman, si Eko, si Jaya, si Hadi, udah, si Jaya. Menurut keyakinan kamu ya Peggy, Siap. teman-teman kamu yang sekarang udah jadi terpidana itu bersalah apa? Kalau keyakinan pribadi saya, mereka sama sekali tidak bersalah karena saya mengenal mereka itu cukup baik, jadi mereka itu tidak mungkin melakukan perbuatan sekeji itu. Itu menurut pribadi saya. Namun Allahu alam saya tidak tahu pasti, tidak tahu kejadian pastinya. Jadi saya hanya bisa menilai dari pribadi saya sendiri. Saya tidak tahu yang kejadian sebenarnya seperti apa. Jadi waktu kejadian dulu di tahun 2016 itu kamu benar-benar lagi di Bandung kan? Iya, saya lagi di Bandung, lagi bekerja, saya fokus kerja. Saya sama sekali tidak pernah memikirkan untuk main, memikirkan untuk nongkrong, apalagi memikirkan untuk melakukan satu kejahatan yang sekejam itu. Saya sama sekali tidak pernah melakukan. Oke, Peggy, kan waktu tahun 2016 rumah kamu sempat diperiksa juga Siap, ya? siap bang. Itu motor kamu kan masih disita ya? Siap bang. Ya motor kamu merek apa tuh? Itu merek Smash. Smash, sama satu lagi ada motor paman kamu juga yang Iya. katanya dipinjam untuk nyetep ya? Iya benar. Sampai sekarang motornya udah balik belum? Sampai sekarang belum bang. Kamu nggak nanya ke polisi motor saya mana? Sampai saat ini saya belum nanya. Jadi saya serahkan semuanya sama kuasa hukum yang Iya nanya. benar. Kita harus tanya ya kemana itu motor ya, karena itu hak kamu juga kan? Siap, siap bang. Oke, Peggy, Siap bang. sekarang rasanya udah bebas, udah lega dong ya? Alhamdulillah bang, rasanya sangat bahagia, sangat lega. Akhirnya selama 8 tahun penantian saya, selama doa-doa saya selama ini dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala dan saya sangat bahagia sekali, sangat terharu. Iya. Menurut kamu kira-kira kenapa kamu yang dituduh sebagai perok itu kira-kira? Saya kurang tahu selebihnya itu bang. Kira-kira Ya mungkin mereka punya apa itu pandangan sendiri, jadi saya serahkan aja, biarkan aja mereka memiliki pandangan sendiri. Namun saya tetap kokoh pada pendirian saya bahwa saya sama sekali tidak merasa dipanggil seperti itu. Vina sama Eki kamu gak kenal juga ya? Sama sekali tidak kenal. Saya sama korban tidak sama sekali tidak kenal dan tidak pernah ketemu sekalipun. Oke, terus kamu rencana selanjutnya setelah ini apa, Peggy? Rencana selanjutnya setelah ini saya mau kumpul bersama keluarga, mau menghabiskan waktu bersama keluarga, lalu bisa melanjutkan mimpi dan cita-cita saya dan melanjutkan beraktivitas lagi, Pak. Apa cita-cita kamu, Peggy? Cita-cita saya membagian kedua orang tua saya dan adik-adik Oke, saya. mau selanjutnya mau tetap bekerja? Tetap bekerja insya Allah, Bang. Apa di mana selanjutnya bisa bekerja? Itu tergantung ada kerjaan, Bang. Kalau misalkan kan terutama posisi saya kan dulu di bangunan, jadi saya kalau misalkan ada lagi insya Allah saya mau lanjut gitu. Oh, kamu di bangunan biasanya ngerjain apa aja? Saya di bangunan tuh ya lumayan, Bang, udah bisa bantu-bantu tukang gitu. Oh, ya udah bisa tutup tukang ya. Tadi mungkin bangun rumah saya ya. Iya, bisa. Amin. Ditunggu info selanjutnya, Bang. Iya. Terus selanjutnya kamu ada yang ingin kamu tuntut atau mungkin apa nggak langkah hukum apa yang akan kamu lakukan? Perihal itu saya serahkan semuanya pada kuasa hukum saya, Bang, biar mereka yang akan menjawabnya, Bang. Akan menjawabnya semua ya. Ya. Oke, jadi terima kasih pada tim kuasa hukum semua ya. Iya, terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada mereka. Oke. Terus apa pesan yang kamu ingin sampaikan kepada polisi yang udah salah menangkap kamu? Ya, saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak karena ini adalah merupakan menjadikan hikmah bagi saya untuk bisa menjadikan lebih dekat lagi kepada yang di atas, untuk bisa mengintrospeksi diri saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir saya mengucapkan semoga berikutnya untuk kedepannya polisi bisa lebih objektif, lebih teliti lagi dalam menetapkan orang sebagai tersangka dan semoga pelaku utama dan dalang balik semua ini bisa tertangkap dan bisa terungkap agar semua korban bisa mendapatkan keadilan. Nah, ini masukan nih dari seorang Budi Bangunan ya, Peggy. Iya, benar. Buat kepolisian ya, khususnya di Polda Jabar ya. Siap, benar. Iya. Dan Peggy habis ini rencana mau pulang ke Cirebon langsung bagaimana? Rencana pulang ke Cirebon insya Allah sore.
Peggy udah punya pacar belum sih? Sejauh ini belum bang. Belum ya? Belum bang sejauh ini. Habis ini atau mau Peggy mencari jodoh nih? Amin amin. Amin bang kalau ada. Mau nih? Siap amin amin. Lihat ceweknya seperti apa Peggy? Saya nggak neko-neko bang, yang penting bisa nerima saya padanya, bisa sayang dengan saya dan sayang sama keluarga itu aja. Yang penting perempuan. Iya, yang penting perempuan, jangan laki-laki bang. Asal ada rambutnya, Siap. hidungnya ya. Siap. Siap. Ya udah Peggy, selamat sekali lagi. Siap, makasih bang. Akhirnya perjuangan kamu udah bisa bebas Siap. dan udah bisa keluar dari tahanan. Siap. Dan kamu sudah bisa pulang ke Cirebon ya. Amin amin. Terima kasih banyak Selamat bang. Peggy. Siap. Nanti kapan kita ketemuan Peggy? Amin, ya? terima kasih bang. Salam buat keluarga bang. Jangan lupa. Siap. Iya, salam buat keluarga juga, salam buat ibu juga. Ya, siap. Jangan lupa terus sholat, berdoa ya. Siap bang. Sehat-sehat Dekat bang. sama Allah. Sehat-sehat. Ya, sehat. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Waalaikumsalam Mas Uya. Ya, Bu Yanti ini adalah pimpinan tim pengacara untuk Prapit ya, Bu ya. Betul ya. Dari Kak Peggy Setiawan ya. Bu, Iya. ini kan Peggy Setiawan alhamdulillah Prapitnya dimenangkan oleh tim Ibu untuk Peggy Setiawan ya. Iya, Dan Peggy sudah alhamdulillah. dibebaskan ya, Bu ya. Pertanyaannya, apakah masih ada kemungkinan Peggy dipanggil lagi Polda Jabar atau mungkin dijadikan tersangka lagi, Bu? Ya mudah-mudahan tidak, karena sudah keluar surat SP3 Ya. yaitu surat perintah penghentian penyelidikan. Ya. Kami sudah dapat ya. SP3-nya, iya. Dan nggak ada kemungkinan lagi kan buat dia diseret lagi gitu, Bu. Ya, kalau misalnya melakukan tindak pidana yang lain ya mungkin, tapi kan Ya, yang lain. mudah-mudahan tidak ya. Untuk ini tidak, Untuk kasus yang ini tidak, insya Allah yang penting tidak. ya. Untuk kasus ini tidak. Iya. Bu, artinya Peggy Setiawan ini kan dinyatakan batal demi hukum Iya, betul. yang untuk kasusnya ini. Nah, pertanyaannya Bu, berarti masih ada Peggy Setiawan yang aslinya yang belum tertangkap. Apakah Peggy Setiawan alias Peron ini akan tetap dicari lagi, ada tersangka baru lagi? Ya kalau dari peristiwa hukum yang di putusan ingkrah kan Ya. memang Peggy alias Peron itu ada. Ya, betul. Iya betul. Mungkin kalau memang polisi mau mencari atau penyidik mau mencari Peggy Setiawan yang asli, memang terjadi pembunuhan tersebut, ya memang masih ada karena memang pelakunya belum tertangkap. Bertangkap. Kalau emang Peggy Setiawan itu benar-benar ada gitu Iya orangnya, betul. gitu. Kalau dari peristiwa hukumnya kan memang ada. Namanya Ada perbuatannya. Nama Peggy Setiawan itu fiktif lagi kan? Iya. Seperti yang DPO yang Betul, lain. betul. Kalau Iya. memang ada, Nah. kalau dari peristiwa hukum kan ada ya, memang berarti Iya, ada orangnya. Iya. Nah, pertanyaannya Bu, mengenai 2 DPO yang kemarin sempat dianggap fiktif atau dihilangkan tuh bagaimana Bu? Lanjutnya. Kemarin kan rilis itu DPO 2 itu kan Iya. dihilangkan, tapi pada saat jawaban di pra peradilan itu masih ada tindakan mereka, itu peristiwa hukumnya masih dibacakan, berarti kan Betul. tidak fiktif, berarti kan masih ada 2 orang itu sebenarnya. Kalau memang Polda Iya, Jabar atau penyidik itu masih Iya. menceritakan peristiwa hukum dari kedua orang tersebut. Iya. Oke, Bu, sama pertanyaan berikutnya, Bu. Iya. Selama di dalam tahanan gitu ya, Peggy Setiawan itu bagaimana, Bu? Ada keluhan-keluhan atau apa, Bu? Mungkin awal iya pada saat dia dimintain keterangan pertama kali, tapi setelah Peggy ditetapkan sebagai tersangka, ya alhamdulillah Peggy juga ditempatkan di kamar yang memang narapidana tersangka di sana itu baik-baik, menurut Peggy baik-baik, satu kamar Iya, itu baik-baik, iya. 16 orang itu baik-baik. Oke. Tapi dia tetap diarahkan nggak untuk tetap kamu pelakunya atau ditanya terus kamu perong atau bukan? Ya, kalau penyidikan memang seperti itu, harus Iya. mengaku, harus ini. Kalau memang belum terbukti dia tidak bersalah, ya pasti diarahkan seperti itu. Makanya kita mengajukan pra peradilan bahwa Peggy bukan pelakunya, untuk membuka bahwa sebenarnya dia tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan. Nah, pertanyaan Bu sebagai kuasa hukum Bu, melihat akhirnya polisi kan tidak memiliki bukti-bukti kuat sama sekali untuk Betul. menetapkan Peggy tersangka. Terus buktinya hanya itu saja gitu, kan hanya ijazah dan lain sebagainya. Iya, betul. Menurut Ibu konyol nggak polisi menetapkan Peggy sebagai tersangka dan menahannya selama sebulan lebih ini? Bu? Ya memang itu konyol, sangat dipaksakan gitu. Penyidik itu memaksakan untuk menetapkan Peggy sebagai pelakunya dengan bukti-bukti yang cukup lemah, yaitu ijazah kan tidak ada keterkaitannya dengan pembunuhan. Makanya kita
terus berjuang dan memang kita yakin bahwa Peggy tidak bersalah, bukan pelakunya. Jadi kalau emang ini konyol gitu ya, menetapkan Peggy sebagai tersangka yang akhirnya tidak terbukti. Menurut Ibu kira-kira apa motifnya sampai dia memaksakan ini, Bu? Ya, berarti penyidik tidak profesional. Seharusnya dia bekerja secara profesional sesuai SOP seperti itu. Jadi menurut Ibu ini adalah error personal atau mungkin ini kesalahan teknis, nggak sengaja atau mereka tahu disengaja apa gimana, Bu? Ya mungkin karena dari awal ceritanya ini adalah banyak rekayasa dari peristiwa hukum ini, makanya mereka memaksakan orang yang tidak bersalah untuk tetap dinyatakan bersalah, tapi alhamdulillah kami bisa membuktikan itu bahwa Peggy tidak bersalah dan penetapan tersangkanya tidak sah. Oke, Bu, terakhir Bu, sebagai kuasa hukum menurut Ibu kira-kira ya yang harusnya dilakukan polisi ke depan selanjutnya apa, Bu, untuk kasus ini, Bu? Mudah-mudahan dengan kasus ini polisi akan lebih berhati-hati ke depannya, akan lebih bertindak secara profesional sehingga tidak terjadi salah tangkap lagi yang menyebabkan error personal, orang yang tidak bersalah langsung ditangkap. Mungkin prosedurnya harus dibenahi. Oke, Ibu, terima kasih Bu, selamat sekali lagi Bu untuk tim Ya, sama-sama. kuasa hukum Peggy di Prapit. Sukses selalu, sehat selalu Ibu. Amin. Semoga Allah selalu melindungi Ibu dan juga seluruh tim dan Peggy Bu ya. Sukses juga buat Mas Uya. Iya. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan